Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Aminata Zuria, NPM 13 2019 100780, jurusan Sistem Informasi dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapan waktu yang tepat untuk memilih Android. Nah, pasti teman-teman di rumah udah pada tahu kan apa itu Android. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, pada masa kini kita sudah memasuki era 4.0, yang mana di masa kini teknologi sangat dibutuhkan. Dengan adanya gadget yang menggunakan sistem iOS atau Android, itu sangat membantu kita dalam mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya pilihan platform seluler pertama yang mengembangkan aplikasi bisa jadi sangat rumit. Hal ini tentunya sangat adil bagi para pemula dan perusahaan kecil dengan sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya bukan tentang biaya pengembangan, melainkan tentang biaya pemasaran, meningkatnya lebih lanjut, dan dukungan aplikasi. Salah satu solusi terbaiknya adalah dengan adanya aplikasi hibrid. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu aplikasi hibrid? Oke, aplikasi hibrid adalah salah satu jenis aplikasi yang memiliki proses pemrograman unik dalam dunia pembagian aplikasi. Aplikasi jenis ini dapat digunakan pada platform seperti iOS dan Android. Karena memang jenis aplikasi hibrid ini masuk ke dalam salah satu jenis aplikasi mobile yang populer. Jadi nggak heran kalau jenis aplikasi ini populer dan banyak digunakan. Adapun beberapa contoh aplikasi hibrid yang dapat digunakan pada tempat penjualan foto. Contohnya seperti aplikasi Canvas. Pastinya teman-teman udah tahu kan aplikasi Canvas yang biasa kita untuk ngedit brosur atau ngedit katalog, kalian bisa pakai aplikasi Canvas. Di samping itu, aplikasi hibrid ini juga bisa digunakan pada toko online seperti Market Watch. Selain itu, yang banyak tersedia di handphone, ada aplikasi yang mempunyai kapasitas fitness. Salah satu aplikasi yang terkenal menggunakan tipe hybrid ini adalah Sworkit. Oke teman-teman, bicara tentang aplikasi hybrid, aplikasi ini dapat dirilis dalam dua platform, tapi sayangnya hanya bisa dilihat dari satu sisi mata uang. Nah, argumen ini dapat mendukung pengembangan aplikasi. Namun di sisi lain, pemasaran, dukungan, dan peningkatan aplikasi menjadi lebih rumit dalam jangka waktu yang panjang. Ketika para spesialis datang ke platform seluler untuk meliris aplikasi, banyak perusahaan yang memilih iOS terlebih dahulu tanpa berpikir panjang. Mengapa demikian? Karena para spesialis teknis di Amerika Serikat dan Eropa lebih menyukai produk Apple. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka adalah user iOS, sehingga mereka lebih cenderung berpikir bahwa sebagian besar masyarakat juga lebih menyukai produk Apple dibanding Android. Tapi untuk lebih jelasnya, langsung aja kita buktikan apakah asumsi itu benar atau tidak. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita mulai dengan membandingkan antara pangsa pasar iOS dan Android di berbagai belahan dunia. Data ini diambil dari State Control Global State yang menerbitkan data terbuka tentang pangsa pasar iOS dan Android di Amerika Serikat, Amerika Selatan, Eropa, dan sebagainya. Nah teman-teman, sudah jelas dari data yang tertera tadi bahwa Android secara signifikan lebih tersebar luas dibanding iOS di luar Amerika Serikat. Apalagi di Amerika Serikat pun Android memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi meski perbedaannya tidak begitu drastis. Jadi sudah jelas bahwa asumsi spesialis teknisi Amerika Serikat tadi tidak benar ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan tentang biaya akuisisi pengguna. Nah, perlu banget teman-teman ketahui, selain dari saham, ada juga komponen penting lainnya, yaitu
kapasitas pembayaran pengguna. Untuk kali ini, iOS lebih banyak pengeluarannya dibanding Android. Seperti data menurut laporan Liftoff tahun 2018, Mobile Application Engagement Index, yang menyatakan bahwa pengguna iOS 2 kali lipat cenderung membeli aplikasi dibanding pengguna Android. Nah, teman-teman bisa dilihat langsung pada tabel, jelas tertera bahwa daftar pembeli iOS sebanyak 6,3%, sedangkan Android sebanyak 2,6%. Di samping itu, perlu diingat pula bahwa pengguna Android lebih cenderung mendaftar di aplikasi dengan persentase 45,5% atau setara dengan 20,9% lebih banyak daripada iOS. Hal ini berlaku juga dalam hal biaya akuisisi pengguna. Perlu diingat bahwa rata-rata pengguna iPhone menghabiskan lebih banyak biaya dibandingkan dengan pengguna Android. Penelitian Wolfgang Digital menunjukkan bahwa pengguna Android menghabiskan sekitar $11,54 per transaksi atau setara dengan $167.756. Sedangkan di sisi lain, pengguna iPhone menghabiskan sekitar $32,94 atau setara dengan $478.848. Wow, ternyata perbandingan cukup lumayan di kantong ya teman-teman. Nah, bicara tentang desain, ada banyak aplikasi di Google Play yang dikembangkan tanpa fokus pada ketelitian, yang mana dalam pengembangan aplikasi ini tidak dipikirkan dengan baik dan tidak mengikuti standarisasi. Namun, ada pun perubahan besar dalam hal itu, yang mana pada tahun 2014, Google menghadirkan desain material yang meningkatkan secara signifikan yang dirilis pada tahun 2018. Di samping itu, Google juga mulai memperbarui aplikasi resminya sendiri. Pengembangan pihak ketiga ini juga secara bertahap meningkatkan aplikasi mereka dengan menggunakan pedoman yang dipublikasikan. Hal ini tentunya terstruktur dengan baik dan berisi contoh serta praktik yang tepat. Nah, untuk membantu desainer, Google baru-baru ini meluncurkan tema editor yang mana berfungsi sebagai alat untuk mengerjakan tampilan desain sesuai dengan pedoman desain. Ini tentunya sangat membantu untuk membuat perubahan pada semua komponen material standar secara otomatis. Hal ini juga membuat kit user interface dapat mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan. Teman-teman, perlu diketahui banyak sekali pengembang aplikasi yakin bahwa pemrograman untuk Android sangat buruk. Memang selama ini pengembangan Android cukup lebih rumit, namun baru-baru ini banyak yang telah berubah. Contohnya kayak seperti banyak alat untuk para pengembang teknologi, perpustakaan menjadi lebih nyaman digunakan, dan dokumentasi menjadi lebih jelas. Oke, pada tahun 2014, Google meluncurkan Android Studio yang didasarkan pada perangkat lunak IntelliJ IDE. IDE ini tampilannya bagus, bekerja cepat, dan gratis. Ini tersedia di Windows dan juga macOS dan Linux. Tidak seperti Xcode yang hanya berfungsi di macOS saja. Nah, metode distribusi aplikasi Android standar adalah Google Play. Pada tahun 2016 telah meningkat secara signifikan baik dari segi desain maupun arsitektur. Google meningkatkan user experience pasar dan para pengembang teknologi mendapatkan akses ke format baru untuk mempublikasikan aplikasi mereka yang disebut Android Application Bundle. Secara umum, Google Play berkembang pesat dalam jumlah aplikasi yang diunduh. Pada tahun 2016, peningkatan jumlah unduhan mencapai 15% dengan 75 miliar unduhan, sedangkan App Store mencatat sedikit di atas 25 miliar unduhan pada tahun yang sama. Selain itu, ada pun beberapa pasar lain untuk distribusi aplikasi Android, misalnya Amazon, dan Samsung punya toko sendiri dan ada juga toko lainnya. Selain itu, aplikasi Android juga memiliki kemungkinan untuk membagi file aplikasi secara langsung meskipun tidak nyaman bagi pengguna. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari penjelasan tadi tentang kapan waktu yang tepat dalam memulai Android itu terletak pada pilihan platform pertama untuk aplikasi yang bergantung pada sumber yang tersedia, jenis aplikasi, model monetarisasi, dan pasar distribusi yang diinginkan.
pasar Amerika Serikat pasti membutuhkan dirilisnya aplikasi iOS karena produk Apple cukup populer di sana dan penggunanya memiliki kemampuan pembayaran yang tinggi. Namun di samping itu, jika produk sebagian besar berfokus pada pasar Eropa, India, atau lain sebagainya, hal ini masuk akal jika para spesialis merilis Android terlebih dahulu. Apalagi jika aplikasinya gratis dan tidak dimonetisasi secara langsung. Nah, karena platform Android sangat diremehkan, oleh karena itu para spesialis merilis aplikasi yang mana dapat berfungsi sebagai keunggulan kompetitif sehingga pengguna merasa aplikasi Android lebih murah dan terjangkau. Juga karena perubahan terakhir yang diterapkan oleh Google, sehingga aplikasi dapat dikembangkan dengan cepat dan mudah. Dengan begitu, Android tidak akan kalah saing dengan produk iOS. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa diterima dan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu aja, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time. Bye-bye.